Selamat datang di channel YouTube William Wara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Apa itu Marainisme? Dari sudut pandang pengertian menurut Bung Karno, Marainisme adalah sosialisme Indonesia dalam praktiknya. Marainisme sebenarnya terdiri dari 3 suku kata, yaitu Marhain, Marhainis, dan Marhainisme. Marhain sendiri artinya kaum yang ditindas atau yang dimelaratkan, atau bisa juga disebut yang dimiskinkan oleh sistem kapitalis dan imperialisme. Marhainis artinya pejuang dari kaum Marhain itu sendiri. Marainisme adalah ideologi, asas perjuangan, atau pedoman hidup, atau cara perjuangan yang menghendaki hilangnya kapitalisme dan imperialisme. Doktrin pokok dari Marhainisme adalah sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sosio artinya masyarakat atau pergaulan hidup. Yang pertama kita bahas mengenai sosio-nasionalisme. Sosio-nasionalisme sebenarnya adalah sebutan untuk nasionalisme Indonesia. Nah, nasionalisme Indonesia sejiwa dengan budi nurani sosial manusia. Karena Indonesia hanya satu bagian kecil saja dari dunia. Dengan begitu, nasionalisme Indonesia tidak mudah terjebak dalam nasionalisme sempit atau chauvinis atau yang berlebihan, karena nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Maka nasionalisme Indonesia merupakan nasionalisme yang menjadi bagian dari perjuangan umat manusia di dunia untuk membebaskan diri dari penjajahan yang bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pada titik inilah nasionalisme yang ada di Indonesia menjadi sosio-nasionalisme. Sebagaimana yang sering dikatakan Soekarno, nasionalismeku adalah kemanusiaan. Yang kedua, sosio-demokrasi. Terkait demokrasi, Soekarno menekankan mengenai pendapatnya bahwa demokrasi yang ada di Indonesia bukanlah demokrasi ala Barat. Secara umum, demokrasi ala Barat yang dirujuk oleh Soekarno adalah demokrasi parlementer. Begitupun dengan demokrasi presidensil ala Barat, khususnya pada sisi ekonomi, di mana masih terdapat ketidakadilan penguasaan sumber daya ekonomi pada demokrasi ala Barat, baik parlementer maupun presidensil. Demokrasi yang ada di Indonesia menurut Soekarno bukanlah demokrasi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas, karena selama berabad-abad negeri Indonesia hidup dengan kebiasaan asli berupa musyawarah mufakat dalam pengambil keputusan yang bermuara pada kebijakan negara dan pemerintah. Demokrasi ini adalah perundingan demokratis model Asia. Sebagai seseorang yang meyakini bahwa kekuatan terletak dalam pemerintahan atas dasar perwakilan, karena Indonesia bukan hanya untuk satu orang atau satu golongan, tetapi Indonesia buat semua, satu buat semua, semua buat satu. Demokrasi Indonesia tidak hanya dalam persamaan politik semata, tetapi demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi. Satu dunia baru di dalam mana terdapat kesejahteraan bersama, yang berarti keadilan sosial. Hal inilah yang dinamakan sebagai sosiodemokrasi. Ketiga adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana yang dimaksudkan Soekarno, ketuhanan yang Maha Esa bahwa setiap memiliki hak yang sama untuk menganut agama manapun. Seperti yang Bung Karno sering katakan, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab.
kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Artinya bangsa Indonesia bebas untuk menganut agama apapun sesuai dengan keyakinan dirinya masing-masing. Tentang sosialisme, kita tidak mudah mengatakan kapan sosialisme mula-mula muncul. Sebagian orang mengatakan bahwa negara kesemakmuran yang ideal seperti yang dikemukakan Plato dalam bukunya Republika adalah sosialis. Sosialisme berasal dari bahasa Yunani komrade yang berarti saudara. Sosialisme sebagai suatu kekuatan politik yang penting dapatlah dikatakan timbul sebagai akibat dari kapitalisme industri modern. Mengenai situasi dan kondisi ekonomi yang ideal, menurut Soekarno, ia merujuk pada sosialisme. Menurutnya, sosialisme adalah suatu kecukupan yang wajar yang disokong oleh dunia modern yang sudah dikolektivisasi. Sosialisme adalah aliran pemikiran ekonomi yang berakar pada pemikiran yang diungkapkan oleh Karl Marx. Dalam perkembangannya, pemikiran Karl Marx ini kemudian memunculkan pula berbagai pemikiran dan praktek ekonomi seperti komunisme, Marxisme yang ditafsirkan dan digabungkan dengan pemikiran Lenin sehingga dikenal sebagai Marxisme-Leninisme. Anarkisme atau Marxisme yang dikembangkan oleh Bakunin, kolektivisme atau Marxisme yang dikembangkan oleh Proudhon. Soekarno menggunakan Marxisme sebagai pisau analisis atau Denk method atau metode berpikir, khususnya sebagai historis materialisme. Tetapi Soekarno tidak menggunakan teori perjuangan kelas dalam Marxisme. Jadi, sosialisme yang dikemukakan oleh Soekarno adalah hilangnya situasi dan kondisi penghisapan secara ekonomi, yaitu imperialisme dan kapitalisme. Dengan mengambil hasil Kongres Partai Indonesia atau Partindo tahun 1933 di Mataram, di mana Soekarno menyatakan persetujuannya terhadap butir-butir tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pokok pikiran dan tema utama dalam Marxisme adalah sebagai berikut. 1. Doktrin pokok dari Marxisme adalah sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, tujuan dari Marxisme adalah menghilangkan kapitalisme dan imperialisme. Yang ketiga, basis massa perjuangan Marxisme adalah kaum buruh atau proletar, petani kecil, dan kaum yang tertindas secara ekonomi. Yang keempat, bidang perjuangan Marxisme adalah pada bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Yang kelima, Marxisme merupakan asas sekaligus cara perjuangan. Yang keenam, Marxisme bersifat revolusioner. Secara khusus, Soekarno tidak pernah menguraikan apa yang dinamakan Marxisme dalam satu tulisan atau satu buku yang memang benar-benar membahas tentang Marxisme. Pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno dengan dukungan 6 kawan dari Eglimen Studi Club mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai baru ini adalah partai yang menggunakan pertama kali Marxisme sebagai asas politiknya. Dengan asas itu, PNI berhasil menggerakkan kaum Marxis Indonesia yang meliputi hampir 90% rakyat untuk menggoyangkan kekuasaan kolonial Belanda. Dalam pidato tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebutkan sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa sebagai bagian dari Trisila. Dalam pidato tersebut, Soekarno menawarkan Trisila atau Ekasila, yaitu gotong royong, sebagai alternatif dari Pancasila untuk digunakan sebagai landasan dasar filosofis atau filosofis Grundslag dari Indonesia yang merdeka. Cita-cita Marxisme hanya bisa diwujudkan dalam sebuah negara demokratis yang merdeka. Oleh karena itu, perjuangan Marxisme didasarkan atas demokrasi sosial
dan menolak semua bentuk kediktatoran. Dari uraian di atas, maka disimpulkan bahwa konsep besar dari Pancasila awal mula adalah Marxisme. Bisa dikatakan Marxisme adalah ibu kandung dari Pancasila itu sendiri.